Pengaruh kebijakan pemerintah kolonial terhadap bangsa Indonesia. Pada masa penjajahan, pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia. Kali ini, kita akan membahas materi kebijakan-kebijakan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah kolonial terhadap bangsa Indonesia. Yang pertama ada monopoli dalam perdagangan. Belanda berharap akan terjadi permusuhan antar bangsa Indonesia, sehingga terjadi perang antar kerajaan. Belanda juga terlibat dalam konflik yang terjadi di dalam kerajaan. Pada saat terjadi perang antar kerajaan, Belanda mendukung salah satu kerajaan yang berperang. Demikian halnya saat terjadi konflik di dalam kerajaan. Belanda akan mendukung salah satu pihak. Setelah pihak yang didukung Belanda menang, maka Belanda akan meminta balas jasa. Setelah selesai perang, Belanda biasanya meminta imbalan berupa monopoli perdagangan atau penguasaan atas beberapa lahan atau daerah. Akibat monopoli inilah rakyat Indonesia sangat menderita. Kenapa? Karena adanya monopoli, rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka sendiri. Mereka terpaksa menjual hasil bumi hanya kepada VOC. VOC dengan kekuasaannya membeli hasil bumi rakyat Indonesia dengan harga yang sangat rendah. Padahal apabila rakyat menjual kepada pedagang lain, harganya bisa jauh lebih tinggi. Yang kedua, kerja paksa. Seperti yang terkenal, ada nama jalan, raya, pos atau anyar Panarukan. Pembangunan jalan tersebut merupakan kebijakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang berkuasa sejak tahun 1808 sampai 1811. Belanda memandang penting pembangunan jalur anyar Panarukan karena jalur tersebut merupakan penghubung kota-kota penting di Pulau Jawa yang merupakan penghasil berbagai tanaman ekspor. Dengan dibangunnya jalan tersebut, maka proses distribusi barang dan jasa untuk kepentingan kolonial semakin cepat dan efisien. Pembangunan jalur anyar Panarukan tersebut sebagian besar dilakukan oleh tenaga manusia. Puluhan ribu penduduk dikerahkan untuk membangun jalan tersebut. Rakyat Indonesia dipaksa Belanda membangun jalan. Mereka tidak digaji dan tidak menerima makanan yang layak. Akibatnya ribuan penduduk meninggal, baik karena kelaparan maupun penyakit yang diderita. Pengarahan penduduk untuk mengerjakan berbagai proyek Belanda inilah disebut rodi atau kerja paksa. Ketiga, sistem sewa tanah. Sistem sewa tanah terjadi pada penguasa Inggris di Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816. Sistem tersebut memiliki beberapa ketentuan yang merugikan Indonesia. Antara lain, pertama, petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Kedua, harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Ketiga, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Keempat, bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Sewa tanah tetap memberatkan rakyat dan menggambarkan seakan-akan rakyat tidak memiliki tanah. Padahal tanah tersebut adalah milik rakyat Indonesia. Hasil sewa tanah juga tidak seluruhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Hasil sewa tanah tersebut sebagian besar digunakan untuk kepentingan penyimpan tanam paksa. Sistem tanam paksa terjadi pada tahun 1830. Sistem tanam paksa yang diberlakukan oleh pemerintah Belanda memiliki ketentuan yang sangat memberatkan bagi bangsa Indonesia. Apalagi pelaksanaan yang lebih berat karena penuh dengan penyelewengan, sehingga semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia. Banyak ketentuan yang dilanggar atau diselewengkan baik oleh pegawai barat maupun pribumi. Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain, yang pertama, ketentuan bahwa tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Kenyataannya, selalu lebih, bahkan sampai setengah bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. Yang kedua, kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. 3. Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. Yang keempat, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib
tetap dikenakan pajak. Penderitaan rakyat Indonesia akibat kebijakan tanah paksa ini dapat dilihat dari jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang tinggi akibat kelaparan dan penyakit kekurangan gizi. Berikut ini soalnya. Yang pertama, tuliskan 4 kebijakan pemerintah kolonial terhadap bangsa Indonesia. Yang kedua, mengapa pada masa monopoli oleh VOC, keadaan rakyat Indonesia sangat menderita? Yang ketiga, tuliskan 4 ketentuan sistem sewa tanah Raffles oleh Inggris. Keempat, tuliskan 4 ketentuan masa tanam paksa yang dilanggar oleh Belanda. Kamu tulis di kertas lembar, buat nama, kelas, mata pelajaran, dan juga tanggal. Jangan lupa dikumpul setiap hari Sabtu. Tidak ada keterlambatan dalam mengumpul. Oke, sekian dan terima kasih.